teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Mungkin karena mereka lihat panti kita yang cantik dan mereka nggak mau pulang. Fit, nyobain makanan Nusantara, terus keterusan kalian tagihan. Sebenarnya banyak teori. Mereka itu bisa melewatkan jalur perdagangan atau juga melewati jalur dalam bangsawan. Mereka datang bukan buat bikin ribet, tapi buat berbagi kebijaksanaan dan budaya. Ya udah, ajarin aku pelan-pelan ya biar paham. Tenang, kita kasih penjelasan yang gampang dicerna sambil ngobrol-ngobrol aja. Pantai Nusantara pada abad keempat, ombak berebur pelan, langit mulai berubah warna keemasan. Di kejauhan, dua kapal besar berlabuh. Penduduk desa berkumpul di pantai, beberapa terlihat takut, sementara yang lain penasaran. Malika berdiri di depan, menatap kapal-kapal itu dengan ekspresi waspada. Malika, apakah kamu yakin mereka akan datang dengan damai? Dengan membawa kapal sebesar itu mampu membawa pasukan. Mungkin saja mereka datang hanya untuk pedagang. Benar. Baiklah. Kapal pertama menurunkan tangga, dan dari dalamnya, Sekar dan Narami melangkah turun dengan penuh wibawa. Salam sejahtera, wahai penduduk negeri yang indah ini. Aku adalah Sekar, seorang pendeta dari negeri Brahta. Kami datang sebagai penakluk, mereka sebagai sahabat. Saya Narami, seorang saudagar. Kami membawa lebih dari sekedar persahabatan. Kami membawa kebijaksanaan dan kemakmuran. Dengan apa yang kalian maksud? Hindu mengajari keseimbangan hidup. Setiap tindakan yang kita lakukan menentukan masa depan kita. Jika kita menjalankan dharma, maka kita akan mencapai moksha, bebas sejati dan ikut kehidupan masing-masing. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki perannya. Para raja melindungi Brahmana, memberi kebijaksanaan. Para pedagang memberi kemakmuran. Dan para pekerja membangun negeri. Sebelum Malika bisa menjawab, kapal kedua merapat. Dari kapal itu, Rafael dan Afgan turun dengan langkah tenang. Kami dari negeri Brata. Yang diajarkan kami berbeda, yaitu Buddha sebagai pemerintahan. Setiap orang dilarikan dengan tugasnya masing-masing. Seorang utari tidak mudah menjadi raja begitu saja. Adegan 2. Perdebatan. Penduduk mulai berisik lebih keras. Ada yang tampak tertarik pada ajaran Hindu, sementara yang lain lebih penasaran dengan ajaran Buddha. Malika menatap mereka satu persatu, lalu bertanya pada Narami dengan nada penasaran. Ya, kerajaan memang baru juga mengikuti aturan itu. Tapi bagaimana jika mereka yang lahir di golongan bawah? Apakah mereka harus tetap menerima nasib mereka? Setiap orang ditularkan dengan tugasnya masing-masing. Seorang petani tidak bisa menjadi raja, tapi menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi bagaimana orang miskin ingin berbeda dari sekedar pelayan? Afgan, itu bukan hanya tentang pilihan pribadi. Dharma adalah menjalankan tugas kita dengan penuh keikhlasan. Jika setiap orang mengikuti jalannya, maka dunia akan berubah. Perdebatan antara mereka pun terjadi. Tapi, apakah keseimbangan untuk semua orang atau hanya yang sedang berada di atas? Jika ajaran kalian, mengapa begitu berbeda? Hindu mengajarkan tentang tugas dan keseimbangan, sementara Buddha mengajarkan kebebasan dari penderitaan. Bagaimana kamu bisa memilih? Sebenarnya tidak harus memilih secara paksa. Jika ingin sesuai dengan hati kalian, maka coba. Begitu juga dengan ajaran Buddha. Kami tidak mendatangkan paksa, tapi kita akan menawarkan kebijaksanaan. Hanya mereka yang benar-benar ingin belajar dan untuk mendapatkan jawabannya. Maka kita lihat saja bagaimana Nusantara memilih jalan sendiri. Langit berubah kurungan, matahari hampir tenggelam di cakrawala. Ombak berbisik, membawa harapan dan perubahan ke tanah Nusantara. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narami.